Jumpa kembali di Falas Talk dengan saya Fajar Beslase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Masih dengan sesi yang sama tentang paralegal. Narasumbernya juga sama, Pak Kris Tomo. Tapi hari ini kita akan bahas satu studi kasus mengenai paralegal komunitas. Komunitas apa? Nanti kita tanyakan ke Pak Kris Tomo. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif untuk mendapatkan yang pertama kali. Pak Kris Tomo, siap. Terima kasih sudah hadir kembali. Siap. Silakan Pak, memperkenalkan diri kepada Falas Talk. Halo, sahabat Falas Talk, saya Kris Tomo. Saya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Karwe Kemenkumham Bali. Baik, Pak Kris Tomo, kita sudah bahas terkait paralegal, pengertiannya, dan seperti apa yang diharapkan untuk para paralegal ini bisa berkiprah. Nah, pada waktu Bapak menjadi Kabid Pelayanan Hukum ya? Kabid Bantuan Hukum. Kabid Bantuan Hukum di BPHN, itu tahun 2015. Dari 2015. Ya. Pasti ada satu contoh paralegal yang pada masa itu dibentuk waktu Bapak menjadi Kabid. Ya. Paralegal apa yang pertama kali terbentuk itu, Pak? Ya, baik. Bapak, jadi ada beberapa komunitas waktu itu yang meminta kita untuk melatih paralegal mereka. Yang pertama, Pak, itu komunitas disabilitas. Disabilitas. Ya, di Jakarta waktu itu. Nah, ini nanti mungkin akan saya cerita bagaimana ini kemudian saya terapkan di Bali. Yang kedua, komunitas khusus waktu itu kami diundang untuk memberikan pelatihan paralegal bagi komunitas mantan pecandu. Kemudian orang dengan HIV AIDS. Kemudian mantan pecandu narkotika, ya kayak gitulah. Jadi karena nggak ada orang yang mau melayani orang HIV AIDS ya, karena takut, mereka akhirnya berinisiatif membentuk paralegal. Iya. Kemudian satu lagi paralegal gereja. Itu semua di Jakarta? Di Jakarta. Jadi, tahun berapa itu, Pak? 2017-an, 2018 gitu, Pak ya? Ya. Oke, jadi paralegal yang paling animonya tinggi pada waktu paralegal mana, Pak? Paralegal gereja. Paralegal gereja. Iya. Oke. Ya. Jadi waktu itu datang ke kami Ketua LBH Battle, LBH Jakarta, Bapak Raja waktu itu datang ke kami. Kemudian kita ngobrol, kita diskusi. Beliau bilang, Pak, kami mau melatih para pendeta kami sebagai paralegal. Wah, itu bagus. Saya bilang gitu. Wow. Itu bagus. Para pendeta dilatih menjadi paralegal. Iya. Jadi memang seperti itu kan konsepnya. Paralegal itu adalah mereka-mereka yang jadi pimpinan komunitas, community leaders. Padahal mereka latar belakangnya bukan sarjana hukum ya? Ya, bukan sarjana hukum. Jadi mereka sarjana teologi ya? Ya, sarjana teologi ya. Mau belajar hukum. Ya, dan itu bagus. Itu bagus. Saya bilang ke para pendeta itu ketika pelatihan. Jadi setelah ini, Bapak Ibu pendeta pulang, kemudian ada jemaat Bapak dan Ibu mengadukan masalah kepada Bapak dan Ibu bisa lebih keren daripada sekedar memberikan nasihat, berdoalah dan bersabar. Sekarang Bapak dan Ibu bisa kasih nasihat hukum. Keren kan? Jadi bukan hanya bersabar dan berdoa, tapi ada dalil-dalil hukumnya. Artinya karya Tuhan menjadi semakin nyata. Kan nggak cuma berdoa dan bersabar, tapi karya Tuhan semakin nyata. Artinya apa? Harus ngapain habis ini selama ini? Setelah ini kita harus ngapain? Langkah hukumnya harus ini. Gitu. Oke. Jadi itu ada berapa orang waktu itu dilatih, Pak? Kalau nggak salah itu pertama itu 30 orang, nggak salah 50. Oh, berarti kalau pertama ada kedua dong? Wah, udah banyak mereka melatih paralegal gereja itu. Banyak kelasnya? Banyak kelasnya. Berapa lama dilatih paralegal? Sampai saya pindah pun, sampai saya jadi Kadep Hukum di Manuwari, sampai kemarin masih ada pelatih paralegal desa, paralegal gereja. Dari komunitas Battle itu? Sama, iya. Itu luar biasa. Dan saya saya justru berharap. Modulnya berapa lama, Pak, pembelajaran tuh? Pembelajaran satu SKS, 2 SKS? Enggak, itu sesuai dengan kurikulum BPHN, kurikulum yang dibikin oleh BPHN. BPHN kan bikin kurikulum, pelatihan paralegal. Kurikulum itu merupakan kita mengadopsi dari YLBHI, pelatihan paralegal dari YLBHI, yang memang sudah terbukti kan kualitas paralegalnya. Tapi kita modifikasi karena nggak semua modul tersebut
kira-kira cocok untuk yang lain kan gitu. Jadi dibuat disesuaikan dengan komunitasnya ya. Komunitasnya. Dan artinya sebenarnya saya malah berharap semakin banyak gereja yang semakin banyak denominasi gereja ya kalau Kristen ya. Denominasi gereja yang yang melatih pendetanya sebagai paralegal itu lebih bagus. Karena sekarang gini Pak Fajar ya. Ini contoh ya, ketika saya di Manokwari waktu itu, Ibu Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Tanah Papua, dia cerita, Pak Kris, saya itu pernah ditelepon jemaat saya, suaminya mabuk mau bunuh dia. Itu si istri itu udah di kamar mandi, dikunci dari dalam, dan udah ketakutan. Saya bingung saya harus ngapain. Ya itu saya hanya bisa bersabarlah, berdoalah. Saya bisa gitu. Harusnya dikasih dalil hukum. Pembunuhan, pasal sekian, hukuman sekian tahun. Takut juga itu. Iya, minimal dia ngomong ke ini, kamu laporkan ke DRT. Iya. Kamu bisa saya laporkan. Oke, kembali ke yang tadi. Ya. Jadi setelah mereka dilatih, ya. Jadi mereka persis mengikuti pelatihan sebagaimana paralegal yang lain. Oke. Jadi mereka kita kasih. Nah ini kalau ada yang mau tertarik nih, itu mengikuti kelas pembelajaran sebagaimana sekolah atau kelas Sabtu Minggu atau gimana sih? Jadi kalau mereka ambil beberapa hari di weekend kalau nggak salah itu, hari Jumat pagi. Tapi karena pendeta kan lebih fleksibel dan itu waktu di Jakarta, jadi mereka pagi sampai siang kalau nggak salah. Selama berapa minggu atau bulan? Selama berapa hari? Berapa hari? Ya gitu. Jadi lebih lebih fleksibel kalau pendeta, dan karena pendeta, jadi kita juga nggak terlalu sulit untuk memberikan pelatihan karena memang mereka sudah memiliki kapasitas, walaupun mereka bukan sarjana hukum kan, tapi mereka kan sarjana teologi. Itu ada keinginan permintaan dari komunitas lain nggak, misalnya dari komunitas agama Islam, Buddha, Hindu, Konfusius? Kalau nggak salah di Papua Barat ada. Tapi sementara baru gereja ini yang ini. Dan bagi saya ini para pendeta ini kan benar-benar community leader, pimpinan komunitas. Dia jadi rujukan minimal oleh jemaatnya ketika punya masalah, gitu. Dan mereka pada prakteknya mereka ada loh. Ketika saya minta best practice setelah ikut paralegal, itu ada mereka yang mendampingi, misalnya jemaat yang ada yang terlibat perkelahian atau kecelakaan kendaraan atau sengketa atau mungkin ini yang mereka juga benci sebenarnya, masalah perceraian. Gitu. Ini para pendeta ini bisa loh mereka ikut mendampingi di situ. Jadi actionnya ada dan bagi para pendeta juga mungkin mereka lebih percaya diri ketika memberikan nasihat hukum. Kenapa? Karena di belakang dia para pendeta itu ada pengacara. Tetap ada pengacara yang akan membackup, yang mengayomi mereka ya. Ada lembaga bantuan hukum yang akan membackup dia. Lembaga bantuan itu independen atau lembaga bantuan itu merupakan lembaga bantuan hukum yang berafiliasi dengan gereja? dengan organisasi bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum, yang ada di BPHN ya? Ya, BPHN gitu. Jadi ini juga unik karena gereja Bethel punya lembaga bantuan hukum, gitu. Itu juga unik. Maksud saya punya lembaga bantuan hukum dan juga punya paralegal. Iya. Itu unik sekali. Ya mungkin ini juga bisa menginspirasi ke denominasi gereja yang lain. Karena bagaimanapun juga para jemaat itu kepada siapa lagi mereka akan bertanya ketika punya masalah kan? Iya. Jadi bukan berarti mimbar tuh steril dalam artian seperti apa, tapi praktek menggerejanya menjadi lebih konkret ketika dia memiliki pemahaman mengenai hukum dan bagaimana dia lebih bisa memberikan solusi konkret. Kamu ketika punya masalah ini harus kemana? Harus menghubungi siapa? Jangan hanya kupas-kupas ayat aja ya. Iya. Sekarang kupas dalil hukum. Iya. Sekarang misalnya dia korban ke DRT, dia harus kemana? Dia mau melapor, terus dia harus kemana? Dia bisa menghubungi LPSK misalnya, ya kan? Yang jelas paralegalnya akan mencarikan organisasi bantuan hukum. Dan selalu saya sampaikan ke semua pendeta itu, bapak dan ibu nggak lagi khusus ngasih bantuan hukum ke
jemaat, tapi ke masyarakat di sekitar gereja. Oke. Karena ini undang-undang ini untuk semua orang. Sudah bisa lintas agama dong. Harus selama mereka orang miskin, selama mereka orang tidak mampu, ya harus dibantu. Gitu. Jadi ini sebagai sebuah best practice, ini mungkin bagus juga jika ini kemudian bisa menginspirasi ke komunitas-komunitas keagamaan yang lain. Ya. Gitu. Nah, ini sahabat Falastok luar biasa ya. Jadi praktek dari paralegal ini, paralegal gereja ini satu best practice yang kita harapkan itu bisa tertular atau bisa menginspirasi komunitas-komunitas keagamaan lain atau bukan hanya komunitas keagamaan, komunitas sosial dan macam-macam. Dan ini sudah terjadi dari tahun 2017 sampai sekarang mereka masih tetap. Nah, setelah mereka terbentuk, Pak, apakah kita akhirnya mendapatkan informasi terkait kiprah mereka? Jadi kalau itu sebenarnya tinggal kita minta aja, tapi gini, mereka kan di bawah LBH Battle, kemudian LBH yang gitu ya, dan mereka ada di bawah LBH itu. Jadi ketika mereka berkiprah pun mereka harus di bawah supervisi dari LBH ini. Jadi tapi kalau pendeta ya nggak mungkin lah pendeta jadi Markus kan, nggak mungkin juga kan. Dan pasti pasti akan sangat termonitor baik oleh gerejanya sendiri, oleh denominasinya maupun oleh LBH-nya terutama kan, oleh pengacaranya terutama kan, pasti akan sangat termonitor. Tapi intinya adalah kiprah mereka memang harus di bawah supervisi, ya kan? Supaya apa? Supaya ya itu yang saya selalu sampaikan di pelatihan agama manapun, bahwa Bapak dan Ibu sekalian itu kemarin ikut pelatihan 3 hari misalnya, ya kan? Jangan bermimpi jadi pengacara. Jadi alih profesi ya. Karena menjadi pengacara itu butuh waktu sekitar 6 tahun. Ya kan? Kuliah 4 tahun, 5 tahun, habis itu harus PKPA, habis itu harus magang, ya kan? Butuh sampai 5-6 tahun untuk jadi pengacara. Bapak dan Ibu pelatihan cuma 3 hari, jangan bermimpi jadi pengacara. Ya, lapaknya beda. Paralegal itu lapaknya di non-litigasi. Non-litigasi, betul. Jangan bermimpi bisa mendampingi di pengadilan. Jangan. Kecuali di kantor polisi itu pun jika terpaksa, nggak ada. Kalau nggak ada pengacara, iya. Dan ini kan hanya memberikan nasihat hukum. Iya, gitu. Dan mereka paham. Tapi bahwa mereka tahu proses litigasi itu seperti apa. Dari kantor polisi itu mereka harus ngapain? Apa yang harus diperoleh yang mereka dampingi ketika mereka sebagai pelaku ya, atau dari perspektif korban jika mereka mendampingi korban, seperti apa pendampingannya, itu kan dikasih di dalam pelatihan itu. Ya, misalnya pendampingan luar pengadilan itu khusus untuk saksi dan korban. Itu mereka diapain? Mereka harus ngapain? Kan gratis itu. Minimal mereka ini tahu. Atau bagaimana ngasih konsultasi hukum. Nah, selain modul yang standar, apakah ada modul permintaan dari komunitas? Apa ini diizinkan tuh mereka misalkan? Pak, ini modul utama, ada modul opsional nggak? Bisa sih, Pak. Nah, waktu kemarin pelatihan komunitas gereja itu? Enggak, itu dia murni pasrah sempurna ya? Iya, murni pakai kurikulum BHN. Tapi ini best practice. Oke. Menurut saya. Tentu modul tersebut kan tidak mengakomodir semua terkait permasalahan hukum. Iya. Kalau seandainya mereka dalam berpraktek ternyata ada hal yang tidak mereka ketahui, selama ini mereka minta ditambahkan modul baru atau mereka bertanya atau ke pengacaranya, ke LBH-nya. Dan di anggaran bantuan hukum litigasi itu kan ada pemberdayaan masyarakat. Itu budgetnya salah satu fungsinya untuk pelatihan paralegal internal mereka. Jadi mereka bisa ajukan tuh ya? Mereka bisa mengklaim itu. Untuk pelatihan internal paralegal, untuk pendalaman materi misalnya. Misalnya materi-materi yang memang mungkin akan bakal sering ketemu. Misalnya materi-materi petty crime misalnya, kejahatan yang kecil, perselisihan sengketa atau misalnya pertanahan. Gitu. KDRT terutama. Sudah kemudian ada undang-undang TPKS. Dan kekerasan seksual di mana? Ini saya sampaikan. Saat ini ada undang-undang TPKS, tidak pidana kekerasan seksual, dan di situ adalah yang paling penting adalah bahwa pelaku itu nggak bisa dimediasi.
Bilang mediasi. Dan itu kita tekankan. Jadi mediasi bisa dilakukan kecuali ini, ya pelaku tindak pidana seksual tidak bisa dimediasi dengan korban. Nggak boleh dimediasi. Itu harus pro justisia. Kayak gitu kan harus diupdate. Diupdate kayak gitu. Jangan sampai sebelum ada undang-undang TPKS mungkin ya ada beberapa yang mencoba mediasi. Ya kalau jadi nggak masuk ke ranah hukum gitu. Ya, tapi kan setelah ada undang-undang TPKS nggak boleh dimediasi. Wajib pro justisia kayak gitu. Jadi kayak gitu memang harus diupdate juga, pengetahuan mereka juga harus diupdate tentang mereka. Misalnya, tapi ini bukan para kerja Pak ya, misalnya kalau di sini di Bali atau di Papua itu seringkali ada pertanyaan mengenai adat. Sejauh mana hukum adat bisa digunakan? Nanti kita bahas tuh secara khusus itu. Ya, secara khusus bisa kita bahas itu nanti. Gitu. Jadi sudah sekian tahun berjalan dari tahun 2017 sampai sekarang, sudah berapa angkatan itu ya? Wah, saya nggak tahu saya. Saya waktu itu berapa angkatan ya? 17, 18, 19 saya sudah di Manowari. 18 itu mungkin setahun itu mungkin 2 angkatan. 2 atau 3 angkatan itu setahun. Artinya setelah mendengar sesi ini, tentu kita harapkan banyak komunitas, apakah keagamaan, komunitas adat, yang berkeinginan untuk diberikan pelatihan. Terutama para pemimpin-pemimpin umat ya. Kita harapkan sekali para pemimpin umat ini menjadi penasehat. Bisa kita katakan penasehat ya. Penasehat bagi umatnya apabila dia mengalami masalah-masalah hukum. Supaya masyarakat bisa akhirnya tahu hak-haknya dan tahu kewajibannya. Dan yang lebih jelas adalah mereka pemimpin. Iya, mereka pemimpin dan didengar. Dan kepada siapa lagi para jemaat itu akan bertanya kalau nggak ke mereka? Iya, jemaat, umat. Iya, pasti akan bertanya ke mereka duluan. Ya kan? Gitu. Jadi dengan adanya wawasan mengenai hukum, adanya skill memberikan bantuan hukum non litigasi, itu akan sangat membantu. Dan itulah akses keadilan yang sebenarnya di situ. Itulah fungsi paralegal itu. Sebenarnya memang untuk akses keadilan, pertolongan pertama, pemberian bantuan hukum cepat itu ya di situ. Ya, mereka diuntungkan karena mereka pemimpin jemaat, atau mereka pemimpin umat di komunitas agama. Kan kita kenal umat atau jemaat gitu ya. Mereka lebih didengar lah ya. Cocok untuk menjadi paralegal. Dan kita harapkan paralegal muncul dari sana. Gitu. Pernah ditanyakan kenapa dari mana mereka tahu tentang paralegal, Pak? Ya, karena dari LBH-nya ini kan. Oh, LBH-nya yang menyarankan. LBH-nya yang memang untuk saya harus saya apresiasi ide paralegal melatih pendeta sebagai paralegal itu luar biasa. luar biasa. Gitu. Baik. Apa yang menjadi concern Bapak untuk Bapak sampaikan kepada komunitas umat berbagai agama untuk bisa bukan hanya menjadi pemimpin umat tapi menjadi paralegal? Jadi terutama para pemimpin komunitas keagamaan mungkin akan lebih kuat, akan lebih lengkap jika Anda melengkapi diri Anda dengan pengetahuan hukum dan dengan skill keparalegalan, supaya permasalahan jemaat itu masalah yang konkret di kehidupan sehari-hari adalah permasalahan yang bisa jadi berhubungan dengan hukum. Iya, karena hidup kita ini kan diatur oleh hukum. Pasti ada yang melanggar hukum. Artinya ketika mereka punya masalah yang konkret, bukan berarti masalah dengan agama nggak konkret ya, saya nggak ngomong gitu ya. Tapi ketika mereka punya masalah konkret yang urgent sekali yang berhadapan dengan hukum, dan harus sudah dibantu. Kepada siapa mereka akan bertanya selain kepada Anda sebagai pemimpinnya? Masa harus tanya ke pengacara? Kalau pengacara nggak ada, atau duitnya nggak ada tuh bayar. Kan gitu. Jadi kepada siapa kalau Anda sudah melengkapi diri Anda dengan keparalegalan, dengan pengetahuan hukum yang lebih yang dasar gitu. Jadi Anda bisa memberikan nasihat lebih konkret lagi. Tadi tidak hanya
bersatulah dan berdoalah. Jadi semua lapisan masyarakat, semua agama ini ya, Ya, semua agama. diharapkan para tokoh-tokoh agama mau menjadi paralegal. Ya, tentu harus di bawah supervisi dari organisasi bantuan hukum. Oke, harus ada organisasi bantuan hukumnya. Ya. Nah, kalau misalnya komunitas agama tersebut tidak memiliki OBH gimana? Ya kan bisa bergabung dengan OBH terdekat. Gabung dengan OBH terdekat. Ya. Nanti OBH-nya bermohon. Iya, OBH akan memohon untuk melakukan paralegal. Oke. Ini pasti banyak yang tertarik nih setelah mendengar penjelasan dari Pak Kristomo ini. Kalau ada komunitas masyarakat yang mau, langkah-langkahnya apa? Terus kemana dia harus minta? Ya. Di seluruh Indonesia ini? Ya. Datanglah ke organisasi bantuan hukum terdekat. Oke. Ya. Oke. Kalau nggak tahu organisasi bantuan hukum, coba cari tahu nomor kantor wilayah. Kantor wilayah apa? Kemenkumham. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Telepon aja, minta rujukan ke organisasi bantuan hukum terdekat. Oke. Di situ. Kemudian datang ke organisasi bantuan hukum itu, bilang mau jadi paralegal, Ya. dan bilang pengen ikut pelatihan paralegal. Di Kemenkumham. Iya, di Kemenkumham. Maka organisasi bantuan hukum itu akan mengirimkan surat ke Kantor wilayah Kemenkumham. ke BPHN. Oh, ke BPHN sebagai pengampuh ya? Pengampuh untuk minta izin untuk pelatihan paralegal. Begitu. Jadi sahabat Falastalk, luar biasa ini. Paralegal diharapkan adalah komunitas-komunitas dan para pemimpin komunitas. Iya. Satu best practice di Jakarta, sebuah gereja meminta untuk dilatih paralegal, para pemimpin umat ya. Iya. Dan tentunya kita harapkan banyak denominasi yang lain atau komunitas agama, berbagai agama, para pemimpin umatnya dilatih dasar-dasar hukum Ya. untuk bisa minimal memberikan nasihat hukum kepada umatnya pada waktu mengalami berbagai masalah. Jangan lupa datang ke kantor wilayah Kemenkumham di masing-masing provinsi ada. Tentu melalui organisasi bantuan hukum yang ada untuk bisa mendapatkan pelatihan. Pak Kristomo, terima kasih sudah datang di Falastalk dan terima kasih untuk pembahasan paralegal gereja yang kita harapkan menjadi menginspirasi komunitas agama, seluruh agama untuk bisa mendapatkan paralegal, pelatihan paralegal di tempatnya. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih ya, sukses selalu. Falastalk, sampai ketemu di sesi selanjutnya.